Ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Hukum Perdata, di mana mata kuliah Hukum Perdata ini mencakup banyak hal yang akan kita bahas bukan hanya di video ini, tetapi di video-video selanjutnya. Untuk itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu hukum. Karena ketika mendengar kata hukum tentu banyak definisi dari masyarakat tentang apa itu hukum, mengapa sih sebuah negara perlu adanya hukum, kemudian untuk apa hukum itu, fungsi dari hukum itu apa, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab banyak pertanyaan itu, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian hukum, kemudian kita akan membahas tentang tujuan hukum, kita akan membahas fungsi hukum, dan juga kita akan membahas tentang klasifikasi hukum. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hukum? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu, kita hidup bermasyarakat, tentu setiap kita punya kebebasan, punya keinginan. Namun tidak jarang untuk memperoleh keinginan, setiap kita menggunakan kebebasan untuk menyakiti atau merugikan orang lain kadangkala. Nah, dengan kebebasan yang ada, kita cenderung menyalahgunakan kebebasan itu, sehingga di titik inilah diperlukan suatu landasan bagi manusia untuk mengatur kehidupan manusia demi kepentingan manusia itu sendiri. Nah, landasan inilah yang disebut dengan hukum. Jadi, hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara, disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Jadi, akan disertai sanksi atau akan mendapatkan sanksi yang tegas apabila dilanggar. Nah, adik-adik, aturan, segala hukum adalah segala aturan. Nah, aturan ini meliputi, yang kita tahu bahwa aturan ini meliputi dari tingkat yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar sampai tingkat yang terendah yaitu peraturan daerah atau disingkat dengan Perda, tingkat kabupaten atau kota yang menjadi acuan atau pedoman perilaku setiap orang. Nah, pedoman perilaku di sini, perilaku yang dimaksud dalam hukum ini meliputi ada perilaku berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja. Kemudian orang dalam hal ini meliputi manusia, yaitu kita sendiri sebagai pribadi. Tentunya kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan badan hukum. Nah, badan hukum ini adalah badan hukum yang diciptakan oleh manusia. Kalau manusia diciptakan oleh Tuhan, sedangkan badan hukum adalah badan hukum yang diciptakan oleh manusia. Yang berikut adalah hidup bermasyarakat. Nah, hidup bermasyarakat di sini yang dimaksudkan adalah meliputi unit keluarga kecil. Kita tahu bahwa unit keluarga kecil itu terdiri dari ayah, ibu, anak, lalu kelompok, kemudian organisasi, dan negara. Lalu yang terakhir, sanksi yang tegas. Nah, sanksi yang tegas ini meliputi ada hukuman administratif, ada hukum pidana atau ganti kerugian. Baik, kita lanjut yang berikut. Ada fungsi hukum. Nah, fungsi hukum
Fungsi hukum di sini adalah sebagai pedoman pengatur perilaku dan perbuatan orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang berikut adalah tujuan dari hukum. Nah, tujuan dari hukum secara umum, ini secara umum ada banyak tujuan dari hukum, namun secara umum tujuan hukum adalah yang pertama, menciptakan keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Selain menciptakan keamanan, ketertiban, dan keteraturan, hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain mewujudkan keadilan, hukum juga bertujuan untuk menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Jadi kalau tanpa diskriminasi berarti tidak ada perbedaan, yang salah-salah, yang benar-benar. Tidak akan ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, tetapi yang salah tetaplah salah. Karena hukum di sini bertujuan untuk menegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang berikut kita akan membahas tentang klasifikasi. Nah, hukum diklasifikasi menjadi dua kelompok besar. Nah, dua kelompok besar ini, yang pertama itu, kelompok besar yang pertama ada hukum publik. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa hukum publik ini mengatur kepentingan umum, yaitu negara dan masyarakat. Nah, hukum publik ini meliputi ada hukum pidana, ada hukum acara pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum peradilan tata usaha negara, hukum pertanahan, hukum perpajakan, dan hukum publik internasional. Kemudian klasifikasi yang kedua atau kelompok yang kedua ada hukum privat. Nah, hukum privat ini mengatur tentang kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi hukum privat ini dia lebih kepada perseorangan. Meliputi ada hukum perdata, hukum acara perdata, hukum dagang atau bisnis, hukum perdata internasional, ada hukum adat, hukum Islam, hukum peradilan agama, dan juga hukum tenaga kerja. Nah, adik-adik, pada mata kuliah kali ini kita akan lebih fokusnya kepada, kita akan membahas lebih jauh kepada ini, hukum perdata. Jadi pada video-video selanjutnya kita akan fokusnya membahas tentang hukum perdata, sejarah hukum perdata, dan seterusnya. Baik, untuk itu cukup sekian untuk video kali ini. Saya berharap adik-adik tidak hanya belajar dari satu sumber saja, tetapi carilah referensi sebanyak-banyaknya untuk menambah wawasan adik-adik. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Ingatlah, tidak ada perkembangan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di zona berkembang. So, terus semangat dan yang pastinya utamakan Tuhan dalam segala hal. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.